Trump mengakhiri kekebalan Pulau Kark setelah serangan 20 kali lebih besar di Iran dan menempatkan Teheran di hadapan pilihan yang sulit. Pada malam 8 Juli 2026, setelah serangan yang dikaitkan dengan Iran terhadap kapal-kapal komersial di wilayah Hormuz, Komando Pusat Amerika Serikat mengonfirmasi putaran baru pemboman terhadap target-target militer Iran di pesisir. Donald Trump memperkeras nada dan menyatakan bahwa setiap kali Iran menyerang, Amerika Serikat akan membalas 20 kali lebih keras. Dia bilang kami benar-benar menghantam mereka dengan sangat keras. Dan saya katakan kami membalas 20-1. Setiap kali mereka menyerang kami akan membalas mereka 20 kali lipat. Dan kami sudah melakukannya tadi malam. Mereka melakukan sesuatu hari ini, tapi itu sebenarnya hanya balasan atas apa yang terjadi tadi malam. Sebenarnya mereka menyerang 3 kapal, bukan 2. Dan ketika mereka menyerang, kami membalas dengan kekuatan yang jauh lebih besar. Mereka baru saja menelpon beberapa waktu lalu. Mereka sangat ingin membuat kesepakatan. Saya hanya tidak tahu apakah mereka layak untuk diajak membuat kesepakatan. Saya tidak tahu apakah mereka akan menepati kesepakatan itu. Itu masalahnya. Pulau Kark yang terkenal di Iran menjadi pusat tekanan ini karena merupakan jantung ekspor minyak Iran. Disitulah sebagian besar uang yang menopang mesin Teheran mengalir. Trump tidak hanya menargetkan kapal, radar, atau pangkalan pesisir. Dia menargetkan arus, pendapatan, dan rasa aman rezim tersebut. Pertanyaannya sekarang bukan hanya apakah Iran akan menandatangani dokumen lain. Pertanyaannya adalah apakah mereka akan mematuhinya. Apa yang tersisa dari Kark sebagai tempat perlindungan aman bagi rezim? Mengapa Teheran berbicara tentang kesepakatan setelah menantang Hormuz? Bagaimana Trump berniat memaksa Iran untuk menepati apa yang mereka tanda tangani? Saya akan segera memberitahu semua itu kepada Anda. Jika Anda menyukai konten yang langsung dan tanpa basa-basi seperti ini, pertimbangkan untuk berlangganan, karena di sini ada video seperti ini setiap hari. Pasukan Amerika Serikat menyerang target-target militer Iran antara 7 dan 8 Juli dengan fokus yang dinyatakan untuk mengurangi kemampuan Iran dalam mengancam kapal-kapal dagang dan kru siber, banyak di distrik Hormuz. Komando Pusat melaporkan bahwa sistem pertahanan udara, struktur pengawasan pantai, lokasi penyimpanan rudal dan drone, kemampuan angkatan laut, serta infrastruktur logistik militer di sepanjang pantai Iran telah diserang. Pada putaran sebelumnya, Amerika Serikat sudah menyerang sekitar 80 target militer, termasuk lebih dari 60 kapal kecil milik Garda Revolusi. Alasan Washington sangat jelas. Iran melanggar kesepakatan gencatan senjata dengan menyerang 3 kapal dagang yang berlayar di jalur internasional yang vital. Trump berbicara di Ankara selama KTT NATO dan mengatakan bahwa kesepakatan awal dengan Iran telah berakhir. Dia memperingatkan bahwa tindakan baru akan diambil dan mengulangi bahwa Teheran tidak akan pernah boleh memiliki senjata nuklir. Nadanya bernuansa tekanan maksimum. Menurutnya, Iran telah menelpon tak lama sebelumnya ingin membuat kesepakatan, tetapi keraguan utama masih tetap ada. Apakah rezim itu akan menghormati apa yang ditandatangani atau hanya menggunakan kesepakatan itu untuk mengulur waktu? Disinilah Kark menjadi bagian kunci. Pulau Kark terletak di Teluk Persia dan berfungsi sebagai terminal utama ekspor minyak mentah Iran. Para ahli menunjukkan bahwa pulau ini menyumbang sekitar 90% ekspor minyak mentah Iran. Karena itu, ada ancaman yang mengintai. Terhadap Kark, ancamannya lebih besar daripada ancaman biasa. Ini adalah bagian dari, jadi ini tentang menyelesaikan pekerjaan. Presiden ingin menyelesaikan pekerjaannya. Apa yang dia lakukan adalah menyerang seluruh sektor energi mereka. Ini pada dasarnya tentang menghancurkan kemampuan Iran, bukan hanya untuk memproduksi. Itulah sebabnya mereka menyerang Kark kemarin saat kami sedang siaran. Ingatlah bahwa mereka telah melakukan itu dan mungkin akan ada lebih banyak serangan terhadap Kark, saya menduga. Dan itu juga alasan mengapa dia mengejar. Trump menyasar transportasi minyak itu sendiri. Bukan hanya kemungkinan memblokade pesisir, tapi juga jelas jalur kereta Belt and Road. Jalur kereta itu benar-benar menjaga produksi energi Iran tetap berjalan. Jelas mereka bisa memproduksi setidaknya dalam jumlah terbatas selama perang, dan setidaknya mereka tahu bisa mengekspor melalui jalur kereta itu. Trump ingin mengakhiri itu, dan memang begitu yang sedang mereka lakukan. Ini bukan hanya tentang menyerang satu titik saja. Ini tentang menempatkan nadi utama ekonomi Teheran di bawah tekanan langsung.
Trump sudah pernah mengancam akan mengambil alih KARP dan titik-titik lain dari infrastruktur minyak dan gas Iran. Sekarang, dengan serangan-serangan baru di pesisir dan krisis di Hormuz kembali menjadi pusat perang, ancaman ini tidak lagi terdengar seperti sekedar kata-kata kampanye. Jika Iran mencoba menggunakan kapal sipil sebagai alat pemerasan, Amerika Serikat akan menyerang sarana yang memberi rezim tersebut uang dan ruang gerak. Pukulan ekonomi pun datang bersamaan. Gedung Putih mencabut pengecualian sementara yang memungkinkan Iran menjual minyak sesuai nota kesepahaman yang dibuat beberapa minggu sebelumnya. Langkah ini menghantam Teheran di titik sensitif lainnya, karena banyak perusahaan sebenarnya mungkin ingin berbisnis dengan Iran. Namun mereka mundur ketika melihat risiko sanksi, pemblokiran keuangan dan hukuman dari Amerika. Serangan bom hanya menakut-nakuti selama beberapa jam. Sanksi menghentikan bisnis, bank, kapal, pembeli, dan kontrak untuk waktu yang jauh lebih lama. Stephen Hilton Daly, mantan anggota intelijen Angkatan Darat Amerika Serikat, menyoroti sisi krisis yang lebih mendalam ini. Menurutnya, serangan udara memang menjadi berita utama, namun pencabutan pengecualian minyak bisa menjadi pukulan yang paling sulit untuk diterima. Kampanye militer memiliki batas. Kampanye ekonomi terus memberikan tekanan tanpa perlu ledakan setiap malam. Aktivitas Angkatan Udara Zewara di negara-negara tersebut. Sekarang, apakah serangan-serangan ini memang digunakan secara khusus untuk menyerang Iran? Maksud saya, kita tidak akan tahu. Itu terjadi secara tertutup dan di lingkungan yang bersifat rahasia. Kita tidak tahu pasti, tapi jika melihat radar penerbangan, kita bisa melihat bahwa pesawat tanker dan drone masih lepas landas dari daerah-daerah itu. Ini sangat menarik menjawab pertanyaanmu. Kenapa selalu Kuwait, Bahrain, Kuwait, Bahrain? Satu-satunya hal yang benar-benar masuk akal bagiku adalah, dalam kasus Iran, kita bisa berargumen bahwa mungkin mereka sedang maju dalam negosiasi diplomatik dengan Uni Emirat Arab. Hal lainnya adalah, menurut pendapat saya, ada argumen lain yang perlu dipertimbangkan. Selain itu, dari sudut pandang Iran, terutama jika mempertimbangkan bagaimana Amerika Serikat telah melakukan serangan yang jauh lebih luas dan besar dalam 48 jam terakhir, orang-orang Iran entah tidak memiliki keinginan, atau mungkin saya bahkan tidak akan mengatakan kemampuan, tetapi lebih kepada keinginan untuk membalas hal itu. Dan itu saja. Bagi mereka, melakukan serangan terhadap AS Esperas di Bahrain, memberi mereka kemenangan yang mereka butuhkan dari sudut pandang simbolis, terlepas dari seberapa efektifnya. Saya terkejut bahwa bahkan setelah 2 hari serangan besar-besaran ini, kita masih belum melihat serangan terhadap Uni Emirat Arab maupun Arab Saudi. Gedung Putih juga bersiap untuk baku tembak yang bisa berlangsung selama beberapa hari, minggu, atau bahkan lebih lama, tergantung pada keputusan Teheran di Selat Hormuz. Pejabat Amerika mengatakan bahwa lamanya krisis tergantung pada perilaku Iran terhadap kapal-kapal dagang. Dengan kata lain, Trump menyerahkan penentuan itu ke tangan Iran sendiri. Jika berhenti, ada ruang untuk berdialog. Jika berlanjut, hukuman tetap diberikan. Pejabat Iran menyebut serangan Amerika sebagai agresi dan menyatakan bahwa tidak ada tekanan militer yang akan memaksa rezim untuk melepaskan kepentingan nasionalnya. Mohammad Bagher Ghalibaf, salah satu tokoh utama dalam negosiasi, menuduh Washington melanggar janji dan menyatakan bahwa Selat Hormuz hanya akan dibuka kembali di bawah pengaturan Iran. Ini adalah perang untuk jalur, tarif, izin, dan kendali. Teheran juga mencoba menunjukkan kekuatan dengan menyerang posisi-posisi Amerika di Bahrain dan penempatan-penempatannya. Amerikanas em Bahrain e Kuwait. Menurut laporan yang dirilis selama Bahrain Kuwait, jika Iran bereaksi dengan menempatkan pangkalan, kapal, dan jalur perdagangan di bawah ancaman, Washington mendapatkan pembenaran untuk menyerang lebih keras dan memotong lebih banyak dana. Jane Uyghur menilai bahwa perang bisa saja memperkuat kepemimpinan Iran di dalam negeri, karena rezim tertutup biasanya menggunakan serangan eksternal sebagai propaganda perlawanan. Tapi yang lebih penting, tahu kan, saya tidak ingin rezim di Iran itu yang berkuasa. Saya tidak ingin melakukannya dengan cara, tahu kan, cara bodoh seperti yang diinginkan Israel, yaitu membunuh semua orang, mengirim pasukan darat, lalu membunuh sampai terjadi perubahan rezim. Tidak. Saya benar-benar menentang itu. Tapi saya benar-benar ingin melihat perubahan watak yang terjadi secara organik di Iran. Dan sayangnya, perang ini justru membuat hal itu jauh lebih sulit. Tepat sekali. Kau tahu, itu lebih penting daripada pandangan mereka tentang Amerika saat ini. Itu membuat mereka bersatu mendukung negara mereka.
Itu memperkuat rezim 1000 kali lipat, dan sepertinya mereka hampir memenangkan perang melawan Amerika Serikat dan Israel, yang akan membuat mereka sangat populer. Jadi, ini adalah perang paling bodoh dan kontraproduktif yang bisa dibayangkan. Perigatan ini tidak mengurangi beratnya respons Amerika, tetapi menunjukkan jebakan yang nyata. Ketika rezim mengubah tekanan eksternal menjadi wacana bertahan hidup, mereka mencoba menyembunyikan kesalahan mereka sendiri di balik bendera nasional. Itulah sebabnya Trump mencoba menggabungkan dua front, kekuatan militer untuk membuat rezim menanggung biaya langsung dan tekanan ekonomi untuk melemahkan rezim. Brandon Weichert juga menafsirkan serangan-serangan itu sebagai bagian dari strategi yang lebih besar terhadap profil energi Iran. Menurut penilaiannya, Karg hanyalah awal yang simbolis, karena tujuannya adalah untuk menyerang rantai energi Iran secara berlapis, pesisir, ekspor, transportasi, rel kereta, dan para pembeli. Karena saya tidak berpikir begitu. Lihat, jika dia tidak tahu bagaimana bisa sampai ke titik ini, yang tampaknya benar-benar tidak dia pahami, cukup mengejutkan membayangkan bahwa dia akan memiliki jalan keluar dari arah ini. Itu adalah jenis jalan yang paling sulit untuk ditinggalkan. Kamu tahu, itu adalah, saya rasa saya sudah pernah memberitahumu sebelumnya, tapi Herman Kahn, yang merupakan ahli teori besar tentang perang nuklir di tahun 60-an, dia menyebut sesuatu seperti ini sebagai orgasme yang tak masuk akal. Pada dasarnya, sekali kamu mulai, semuanya terus berlanjut dan kamu tidak bisa berhenti sampai semuanya benar-benar habis. Dan tahu kan, ini tidak dikendalikan oleh para praktisi yang disiplin, kamu tahu, dalam diplomasi. Semua ini ada di tangan sekelompok amatir yang sebenarnya meremehkan keahlian. Jadi ini bukan posisi yang baik untuk Amerika Serikat. Jadi saya rasa teorinya adalah meningkatkan ketegangan untuk kemudian meredakannya. Interpretasinya sederhana, produksi minyak tidak akan turun jika rezim tersebut tidak bisa menjual, mengangkut, atau menerima uangnya. Laporan tentang kerusakan pada jalur kereta api yang terkait dengan koridor antara Iran dan Tiongkok masuk dalam logika ini. Menurut Weichert, Washington sedang melihat lebih jauh dari sekedar pelabuhan. Sedang mengamati jalur minyak, rel kereta, rute alternatif, dan titik-titik yang menghubungkan Teheran dengan pembeli strategis. Bagaimana cara mempertahankan mesin jika aliran keluar mulai terhambat? Perhitungan Trump tampaknya adalah memberikan tekanan tanpa harus mengumumkan pendudukan darat secara besar-besaran. Operasi seperti itu akan membutuhkan jauh lebih banyak amunisi, pasukan, dan risiko. Fase saat ini tampaknya bertujuan untuk melemahkan kapasitas, meningkatkan biayanya, dan memaksa Teheran untuk kembali ke meja perundingan dalam posisi yang lebih lemah. Sementara itu, penyitaan rekor sebesar 6,68 ton kokain oleh El Salvador dengan dukungan dari pasukan Amerika Serikat dan otoritas Kolombia memperkuat poin lain dari lingkungan internasional yang sama. Washington menggunakan kekuatan, intelijen, dan kerjasama untuk menekan jaringan ilegal dan pemerintah yang bermusuhan di berbagai jalur. Di Pasifik, responsnya adalah melawan perdagangan narkoba. Di Teluk, responsnya adalah melawan pemerasan maritim oleh Iran. Logikanya mirip, mengendalikan jalur, memutus aliran uang, dan mengurangi pinjaman untuk kelompok-kelompok yang hidup dari kekacauan. Jika Iran meminta kesepakatan setelah menyerang kapal, siapa yang bisa menjamin mereka tidak akan melakukannya lagi saat butuh keuntungan? Pasar energi sudah merasakan dampaknya. Harga minyak naik akibat eskalasi baru ini, dan kapal-kapal mulai menilai ulang untuk melintasi Selat Hormuz. Bagi Trump, hal ini menambah urgensi untuk menjaga jalur tersebut tetap terbuka. Bagi Iran, nilai ancamannya pun meningkat. Perbedaannya adalah Amerika Serikat sekarang menunjukkan kesiapan untuk menyerang bukan hanya tangan yang menembak, tetapi juga sumber dana di balik tangan itu. Kargo menjadi simbol karena mewakili apa yang paling perlu dilindungi oleh rezim Iran, uang, minyak, dan kesan adanya kendali. Hormuz menjadi simbol karena menunjukkan apa yang tidak boleh dibiarkan dunia berada di tangan Teheran. Kebebasan navigasi di jalur utama dunia. Terima kasih banyak telah menonton video ini sampai akhir. Dukung proyek kami dan berkontribusilah secara finansial melalui kode Pix yang muncul di layar Anda. Kami adalah saluran independen, berfokus untuk terus memberi Anda informasi yang benar. Kontribusi Anda membantu kami untuk terus bertahan.